Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik yang beranggotakan Afandi Muharram, Muhammad Rafito, dan Rini Mariani akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Karakteristik Perkembangan Sosial. Pengertian perkembangan sosial. Islam mengajarkan bahwa manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi yang mengemban tanggung jawab sosial yang berat. Dalam Al-Quran dinyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu manusia, padahal akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut Muhyiddin, tahun 1999, mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan sosial self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Adapun Harlock pada tahun 1978 mengutarakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sosialisasi adalah kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial. Peserta didik. Peserta didik adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, peserta didik membutuhkan orang lain untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh. Dalam perkembangannya, pendapat dan sikap peserta didik dapat berubah karena interaksi dan saling pengaruh antar sesama peserta didik maupun orang dewasa yang lain. Menurut Harlock, dalam Igritwati Kurnia pada tahun 2007, belajar hidup bermasyarakat sekurang-kurangnya memerlukan 3 proses berikut. Yang pertama adalah belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima dalam kelompok tersebut. Yang kedua adalah memainkan peran sosial yang dapat diterima. Peserta didik juga dituntut untuk memainkan peran sosial dalam bentuk kebiasaan yang telah disetujui oleh para anggota kelompok. Dan yang ketiga adalah perkembangan sikap sosial. Untuk dapat bergaul dengan masyarakat, peserta didik juga harus menyukai orang atau terlibat dalam aktivitas tertentu. Jika anak dapat melakukannya dengan baik, maka ia dapat melakukan penyesuaian sosial yang baik dan diterima sebagai anggota kelompok. Tahap-tahap perkembangan sosial. Proses sosialisasi dalam hubungan atau interaksi dalam masyarakat mempengaruhi perkembangan sosial individu. Perkembangan sosial berubah dari penuh ketergantungan menuju kemandirian dalam suasana kedewasaan yang bertanggung jawab. Sinolungan, tahun 1997. Kemampuan sosial berproses sejak bayi sampai akhir hayat dalam lingkungan. Tahap-tahap perkembangan sosial sampai pada kanak-kanak akhir. Pertama, masa bayi. Perkembangan hubungan sosial dimulai dengan tangisan pertama bayi setelah dilahirkan. Kemampuan, sikap, dan hubungan sosial pada bayi masih potensial atau belum dapat mengkomunikasikan kebutuhannya. Respon bayi direka-reka oleh ibunya ataupun pengasuhnya. Kemampuan sosial manusia tumbuh dan berkembang secara sosiogen atau di tengah kehidupan bersama. Yang kedua, masa anak-anak. Dalam perkembangan sosial,
Tampak pertama sikap yang memusat ke dalam diri atau egosentris dan sikap merajai lingkungan sekitar 3-5 tahun. Sikap egosentris kemudian berkurang dan muncul perilaku altruistis. Anak-anak menarik perhatian sekitar, diikuti upaya mencari persahabatan, sikap malu-malu, disertai rasa takut menghadapi sesama berubah. Anak makin berani berhubungan dengan teman sebaya, juga dengan orang lain yang lebih besar. Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan sosial. Kemampuan peserta didik melakukan sosialisasi antara lain dipengaruhi oleh sejumlah faktor sebagai berikut. Menurut Ingrid Wati, tahun 1997. Yang pertama, kesempatan dan waktu bersosialisasi hidup dalam masyarakat dengan orang lain semakin bertambah usia. Anak semakin membutuhkan kesempatan dan waktu lebih banyak untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dimengerti peserta didik maupun orang dewasa yang lain. Peserta didik perlu menguasai kemampuan berbicara dengan topik yang dapat dipahami dan menarik bagi orang lain. Pembicaraan yang bersifat sosial, bukan pembicaraan yang egosentris. Yang ketiga adalah motivasi peserta didik untuk mau belajar bersosialisasi. Motivasi bersosialisasi ini tergantung juga pada tingkat kepuasan yang dapat diberikan melalui aktivitas sosial kepadanya. Jika peserta didik mendapat kesenangan dan kepuasan ketika bergaul dengan orang lain, maka peserta didik akan cenderung mengulangi hubungan sosial tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika peserta didik kurang puas, maka peserta didik cenderung bergaul dengan orang lain. Yang keempat adalah metode belajar efektif dan bimbingan bersosialisasi. Dengan adanya metode belajar sosialisasi melalui kegiatan bermain peran yang menirukan orang yang diidolakan, maka peserta didik cenderung mengikuti peran sosial tersebut, akan menjadi lebih efisien dan belajar lebih cepat apabila ada bimbingan dan arahan dalam aktivitas belajar, bergaul, dan memilih teman. Upaya optimalisasi perkembangan sosial. Salah satu hal yang penting dalam perkembangan sosial adalah pentingnya pengalaman sosial awal bagi perkembangan dan perilaku sosial sekarang dan selanjutnya. Pada masa remaja dan dewasa, pengalaman sosial awal cenderung menetap mempelajari sikap dan perilaku sosial dengan baik atau buruk pada pengalaman sosial akan memudahkan dan menyulitkan perkembangan sosial anak selanjutnya. Perkembangan sosial berpengaruh terhadap penerimaan sosial, pola khas perilaku atau cenderung sosial atau antisosial, serta pembentukan kepribadian. Sikap positif terhadap diri sendiri lebih sering dijumpai pada orang yang berpengalaman sosial awal menyenangkan. Pada peserta didik yang berada pada periode anak akhir, mereka mulai membentuk kelompok bermain yang dapat berkembang menjadi kelompok belajar dan melakukan aktivitas pada masa anak. Aktivitas bermain bagi seorang anak memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sosialnya sebelum anak mulai berteman. Menurut Padmono Dewo, pada tahun 1995, menjelaskan 5 tingkatan dalam bermain sosial, yaitu bermain soliter, atau bermain dalam satu ruangan dengan tidak saling mengganggu dan memperhatikan. Bermain sebagai penonton atau pengamat, bermain paralel, atau bermain bersama dalam satu ruangan dengan permainan yang sama. Bermain asosiatif atau melibatkan beberapa anak namun belum terorganisasi. Dan bermain kooperatif atau berkelompok dan bermain peran untuk mencapai tujuan permainan. Perkembangan sosial pada masa ini tampak pada pola perilaku kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, ramah,
tidak mementingkan diri sendiri, meniru, dan perilaku kedekatan. Perkembangan sosial pada masa puber kadang-kadang sudah dialami oleh peserta didik. Pada masa ini, pola perkembangan sosial terganggu karena terjadi perubahan fisik seksual yang pesat, sehingga anak cenderung menarik diri atau kurang dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Terjadi kemunduran minat untuk bermain dan melakukan aktivitas kelompok dan perilaku anak cenderung antisosial. Karenanya, masa ini kerap juga disebut sebagai fase negatif. Dalam hal ini, guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya perlu memahami perilaku tersebut agar anak tidak menjadi pemberontak atau penentang dan bahkan antisosial. Peranan kelompok dan permainan. Pada usianya, kelompok atau geng anak memegang peran penting dalam perkembangan sosial. Kesadaran sosial perkembangan pesat anak membutuhkan teman-teman sebaya untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Peserta didik usia membutuhkan penerimaan dalam kelompok dan melakukan segala sesuatu untuk menghindari penolakan kelompok dengan cara memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas bermain yang sesuai dengan minat dan keinginan kelompok. Permainan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapat kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil akhir atau dilakukan dengan sukarela. Dalam permainan terdapat 4 manfaat. Yang pertama adalah 1. Latihan fungsi. Guna melatih fungsi motorik kasar melalui permainan kejar-kejaran dan bermain bola. Yang kedua, sarana sosialisasi. Anak belajar bekerja sama dengan teman lain, saling meminjam alat permainan. Yang ketiga, mengukur kemampuan, terutama untuk permainan yang dilombakan dan olahraga. Yang keempat, menempa emosi untuk menaati peraturan permainan dan bersikap sportif. Penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial berarti keberhasilan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya. Menurut Harlock, pada tahun 1990, anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik mempelajari berbagai keterampilan sosial, seperti kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain atau teman yang tidak atau baru dikenal, dan menolong orang lain sehingga menjadi anak yang disenangi. Kemampuan tersebut diharapkan semakin lama semakin meningkat sesuai dengan usia dan tugas perkembangannya. Teman sebaya sangat berperan dan berpengaruh terhadap kemampuan penyesuaian sosial peserta didik. Penerimaan atau penolakan teman kelompok berdampak pada perkembangan aspek-aspek lainnya seperti emosi, konsep diri, dan kepribadiannya. Untuk memenuhi kebutuhan sosial, selain melalui kelompok dan permainan, ada juga anak yang mencari teman khayal sebagai teman pengganti, seperti memelihara hewan peliharaan, dan secara negatif dengan membeli penerimaan sosial. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.